Hai Betapers, berjumpa kembali dengan saya Noga Al-Fakir dalam acara podcast Kamar Mandi episode kedua Betapers. Sesuai janji saya di podcast ke satu dahulu yang berjudul Ajining Diri Sekolati, bahwa podcast episode yang kedua ini kita akan membahas kelanjutan peribahasa dari Ajining Diri Sekolati, yaitu Ajining Rogo Soko Busono. Untuk Ajining Diri Sekolati kemarin sudah kita bahas, yaitu seseorang akan dihargai atau dihormati berdasarkan dari apa yang diucapkannya. Kemudian dilanjutkan dengan Ajining Rogo Soko Busono, yang kalau kita pecah per kata bisa berarti harga diri dari raga atau badan itu berasal dari pakaian. Ajining Rogo Soko Busono juga bisa dimaknai penampilan seseorang bisa mencerminkan kepribadian orang tersebut, atau dengan kata lain, penampilanmu cerminkan harga dirimu. Oke, Betapers sudah mengerti maksudnya kan dari peribahasa tadi? Kalau kita perhatikan di sekitar kita ya Betapers, tentunya kita pernah melihat orang memakai baju yang rapi, harum, licin karena disetrika 7 kali. Tentu hal tersebut akan membuat kesan yang positif ya Betapers ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melihat seseorang dengan baju yang kusut, tidak setrika, kalau dalam bahasa Jawa untuk menyindir orang yang memakai pakaian yang tidak disetrika, itu biasanya dengan kata-kata, wah berisik sekali kamu. Nah, berisik sekali di sini merujuk pada kata kelinding. Nah, kelinding itu ada dua arti ya Betapers ya. Yang pertama itu bunyi kelinding, yaitu bunyi lonceng, yang sehingga dipelesetkan menjadi wah berisik sekali. Dan kelinding yang kedua berarti kelinding itu lipatan baju yang tidak beraturan. Ya, kalian bisa bayangkan sendiri Betapers, lipatan bajunya itu kalau kalian nyuci baju, habis kalian cuci, kalian jemur dan tidak disetrika, nah itu lipatannya itu bisa diartikan pating kelinding. Nah, tentunya dengan pakaian yang seperti itu, tentu orang lain akan mempunyai anggapan bahwa orang tersebut malas karena menyetrika atau mengurus baju aja tidak bisa, apalagi mengurus dirinya, apalagi mengurus rumah tangga. Loh, kok jadi ke rumah tangga ya? Oke Betapers, Ajining Rogo Soko Busono sangat luas ya maknanya ya. Busono di sini bisa juga diartikan pakaian, tapi ada juga yang berpendapat itu sebagai kedudukan atau jabatan. Nah, dalam masyarakat sendiri, seseorang yang berpakaian rapi atau tertutup akan lebih dihargai daripada seseorang yang berpakaian semrawut atau bahkan terkesan terbuka atau minim. Stigma di masyarakat ya Betapers ya, sudah langsung sefrekuensi itu orang-orang tuh yang kebetulan misalnya melihat seseorang nih, biasanya perempuan dengan pakaian yang minim, itu langsung ting, langsung traveling dan bahkan healing tuh pikiran mereka ya. Bahkan kita sebagai masyarakat biasa ini pasti langsung wah. Kemudian Betapers ya, di masyarakat antah berantah ini juga berlaku busono, di sini diartikan jabatan ya atau kedudukan.
Coba beta semua perhatikan di sekeliling kalian. Apakah orang yang di dalam tanda kutip mempunyai kedudukan atau jabatan, baik itu di jabatan pemerintahan atau jabatan pekerjaan ya, biasanya akan lebih disegani, dihormati, dihargai ya di yang lain ya Petabers ya. Kita sebagai rakyat jelata ini biasanya kalau berjabat tangan dengan orang yang berkedudukan atau berpangkat, biasanya sampai membungkuk-bungkuk, itu seakan terjadi perbedaan kasta gara-gara pangkat atau busono orang yang ada di depan kita. Sejatinya sih sama saja ya, status kita di hadapan orang-orang dan di hadapan Tuhan. Jabatan kan hanya titipan ya kita persia. Nah, biasanya orang lain atau orang yang baru kenal akan menilai atau menggambarkan kepribadian seseorang sesuai apa yang melekat pada orang tersebut, dan pada istilahnya pada pandangan pertama. Meskipun ada pepatah kuno mengatakan don't judge the book by its cover ya Petabers ya. Tapi penilaian melalui pandangan pertama atau kesan pertama itu masih berlaku ya. Kalau kata iklan itu, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu kata iklan tapi ya. Kata iklan, jangan disebut mereknya ya Petabers ya. Kalau dibedah lagi menurut akal sehat saya aja nih, tapi bisa benar, bisa juga benar. Bisa benar, bisa juga salah. Peribahasa ini itu berpesan untuk kita menjaga penampilan atau berpenampilanlah yang baik, sopan. Kalau dalam bahasa syar'inya, istilahnya menutup aurat lah, atau kemudian berkedudukan atau berpangkatlah. Dalam hal ini memotivasi diri dalam dunia kerja ya Petabers ya. Nah, di zaman sekarang bertambah lagi kalau mau dihargai, dihormati oleh orang-orang di luaran sana. Apa itu kira-kira? Yes, berduitlah. Atau mungkin peribahasanya tidak cukup ya, harus ditambah satu lagi yaitu ya, menurut saya sih, yaitu aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana, ajian yang paling mematikan ono ing arta. Atau ajian yang paling mematikan ada dalam duit, ya kan? Masuk nggak? Soalnya pada masa-masa kini ini duit mengalahkan segala-galanya, mulai dari kekuasaan, jabatan, hukuman, aturan, semua bisa dimainkan sama selama ada duit. Tapi itu tidak untuk dicontoh ya Petabers ya. Jadi sebenarnya dengan kita menjaga dua hal, yaitu menjaga tutur kata dan cara berpakaian, itu sudah cukup untuk membuat kita cantik dan menawan. Kalau istilah sekarang itu mempunyai inner beauty. Tidak perlu sepatu, baju, perhiasan dengan harga yang mahal. Jika ketika berbicara hanya menyakiti hati orang lain, akan tetap sama aja. Orang tidak akan menyukai kita. Orang akan lebih nyaman berdampingan dengan orang yang bisa menjaga perkataannya, bisa menjaga sikapnya.
Jika kita menjaga 2 poin tadi, tentu kita tidak perlu mengemis untuk dihargai orang lain. Mereka dengan sendirinya akan menghargai atau menghormati kita. Tapi Betapers ya, di masa sekarang sulit untuk membedakan mana orang yang terhormat dan mana orang yang terlaknat. Karena di zaman sekarang ini, penjahat pun berjas, penjahat pun berdasi, koruptor pun memakai peci. Jadi saran saya jangan berlebihan dalam menilai seseorang. Karena penilaian kita juga belum tentu tepat, belum tentu benar. Jadi main di batas wajar aja Betapers, jangan menebak-nebak. Kalau mau tahu ya kenal lebih dekat, lebih akrab, supaya tahu kepribadiannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya Betapers, peribahasa tadi mengajarkan kita untuk menjaga ucapan atau perkataan dan menjaga penampilan. Nah, di mana di masa sekarang pelakunya justru memelintir atau memodifikasi peribahasa tersebut untuk kepentingan individu-individunya. Ya seperti tadi saya bilang, koruptor memakai pakaian rapi, penipu bermulut manis, sangat manis perkataannya, bahkan buaya pun manis gombalannya. Gara-gara buaya ngegombal itu habitat janda pirang jadi semakin tumbuh subur dan berkembang. Jadi waspadalah terhadap buaya-buaya darat ya Betapers sekalian. Oke, kesimpulan sudah kita ambil ya. Kesimpulan tadi di atas tadi. Oke, podcast episode kedua Aji Ning Rogo Soko Busono. Kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kalau salah dibuang jauh-jauh ya. Oke Betapers, sampai ketemu lagi dengan saya Noga Al-Fakir dalam acara podcast kesayangan kita, podcast Kamar Mandi episode selanjutnya. Sampai jumpa. Kalau sudah, jangan lupa disiram